Jadi ketidaksadaran itu karena memang orang itu tidak belajar untuk berkesadaran sih. Jadi ketika ada fakta yang terjadi, yang diubah itu tindakannya, bukan pemicunya dulu. Oke, nah apakah mungkin tetap tenang di situasi yang mungkin ekonomi sedang nggak menentu, tagihan banyak, itu gimana caranya Mas Bimo? Ya, tetap sangat memungkinkan. Tergantung pikirannya mau dibawa kemana. Saya juga pernah mengalami kok kondisi yang kredit, yang kekurangan. Sehari besok itu harus mengeluarkan uang sekian puluh juta. Kalau enggak, saya ada perjanjian, karena itu dengan investor ya. Ada perjanjian yang bisa membuat sampai kepada pidana gitu. Okay. Nah, malamnya saya masih belum megang sepeser pun gitu loh. Bahkan untuk makan besok pun saya masih bingung. Itu kalau dibayangkan kayaknya gimana ya untuk masuk ke ketenangan. Tapi tetap bisa. Nah, tetap bisa, karena ketenangan itu keputusan. Begitu rasa cemas, khawatir, takut itu muncul, saya rilis, saya berdamai itu, saya nyebut sebanyak-banyaknya bahwa Tuhan Maha Kuasa, mujizatnya itu nyata, atau Allah Maha Besar, Maha Pengasih Penyayang, Maha Kaya, itu atensinya saya perbanyak, saya persering, supaya kecemasan, khawatiran yang masuk ini nggak ada space gitu loh. Okay. Sampai akhirnya bisa tenang. Begitu. Sama seperti testimoninya Bu Kinanti, ketika rumahnya sudah ada plakat dalam Sitabang, tinggal nunggu diusir. Apa yang dilakukan, yang selalu diulang-ulang adalah, saya tenang dulu. Gitu. Karena ketenangan ini adalah keputusan. Gitu loh. Ketenangan itu keputusan. Kalau fokus pikirannya lebih kepada rasa-rasa bayangan negatif, maka nggak bisa tenang. Jadi, dulu kalau saya fokus ke ketenangannya, bisa meditasi, bisa juga dengan syukur. Misal, saya bersyukur di kondisi kayak gini saya masih sehat. Saya bersyukur di kondisi kayak gini anak istri saya sehat. Kebayang nggak kalau salah satu sakit? Duitnya dari mana? Gitu kan. Jadi apa yang ada itu disyukuri dulu. Ini yang membuat bisa masuk ke frekuensi tenang. Kalau melihatnya yang kurang, orang mau punya harta berapapun nggak bisa tenang kok. Karena yang dilihat kurang. Aduh, tetangga kulkasnya udah 4 pintu, aku baru 2 pintu. Ya nggak tenang gitu. Gitu. Jadi ketenangan itu bukan soal seberapa yang tidak dimiliki ya, tapi seberapa yang dimiliki dan bisa disyukuri gitu. Oke, begitu. Nah, ini ada dari Kak Itzmizu, emosi negatif apakah memungkinkan berpotensi ngeblok di badan dan menjadi penyakit? Sangat bisa. Itu sangat bisa karena jadi gini, energi negatif, emosi negatif itu biasanya misalkan terluka gitu ya, dendam, amarah, dia tuh mengganggu di kelenjar timus. Jadi di dada sini tuh ada yang namanya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini dia fungsinya adalah untuk regenerasi sel dan juga untuk sistem imun. Jadi kalau orang-orang yang penuh luka, biasanya sistem imunnya lemah dan juga menua lebih cepat gitu loh, karena tidak terjadi regenerasi sel yang baik. Gitu. Jadi kalau rasa-rasa emosi yang tidak baik, dia menghasilkan hormon-hormon stres, hormon kortisol gitu ya, yang membuat tubuh ini ngedrop gitu. Jadi sangat memungkinkan. Sebenarnya bukan ke rasanya yang menghantam badan, itu bukan, enggak sih. Secara sains ilmu biologinya bisa dijelaskan gitu. Oke. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan yang lain. Kita akan lanjut dulu ke apatis nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan yang lain di luar apatis atau mungkin di luar kelimpahan ini, nanti bisa drop dulu di kolom komentar. Kita akan bacakan setelah bab apatis. Nah Mas Bimo, ngomong-ngomong soal apatis, penyebab umum seseorang menjadi apatis itu apa sih Mas Bimo, dan apa kaitannya dengan rezeki? Ya, apatis itu bisa karena ada traumatik di masa lalu. Ada kegagalan di masa lalu sehingga putus asa gitu ya. Ada rasa menyerah karena sudah mengulang-ulang cara tapi hasilnya sama. Bisa juga karena kurang gerak, itu juga bisa jadi apatis. Oh gitu. Gitu. Iya, banyak rebahan itu bisa jadi apatis. Gitu. Berharapnya karena unik ya, berharapnya punya income miliaran tapi
kesibukannya adalah rebahan tok gitu. Atau nggak melakukan langkah pertama untuk memulai gitu ya. Hanya berencana, tapi actionnya kurang. Kayak gitu. Itu bisa menyebabkan seseorang menjadi apatis. Oke, gitu. Nah, mengapa apatis ini sering muncul saat seseorang itu sudah punya banyak ilmu atau rencana, malah jadi mangu-mangu mau ngerjain gitu, gimana Mas itu? Ya, karena biasanya apatis itu muncul karena goals-nya nggak jelas yang pertama. Oke. Jadi goals-nya nggak jelas atau nggak menggairahkan. Bisa jadi terlalu tinggi, bisa jadi terlalu rendah, misal gitu. Jadi tidak men-trigger untuk action. Kayak gitu. Maka ketika goals-nya jelas, termasuk orang yang semangat gitu, orang semangatnya powerful, dia pasti punya impian yang jelas, dia pasti punya tujuan yang jelas, dia pasti punya goals yang menggairahkan. Nah, ketika orang nggak punya tujuannya ke depan mau ngapain, ya ngapain gitu loh. Ya contoh misalkan anak-anak muda zaman sekarang misal gitu ya, selama merasa masih bisa minta orang tua, ya kan, masih bisa dijamin oleh orang tua gitu, orang tua masih ngapain gitu loh. Betul. Ngapain harus sibuk-sibuk, ngapain harus capek-capek gitu, tinggal minta aja dikasih. Nah, biasanya karena nggak ada tujuan yang menggairahkan dalam hidup, rasa apatis lebih sering muncul gitu. Oke, nah ada hubungannya nggak Mas apatis dengan salah bertanya ke dalam diri, Mas Bimo? Iya, sangat ada hubungannya. Oke. Tadi sempat kita singgung, kalau tanyanya negatif, ya menjadi mental block, menjadi tidak bergerak. Contoh mau jualan gitu ya. Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau nggak balik modal gimana? Oke. Nanti kalau malu karena nggak ada yang beli gimana? Ini kan salah bertanya nih. Harusnya tanyanya gimana? Supaya laris gimana ya? Supaya untung bagaimana ya? Oke. Supaya cepat habis atau supaya saya punya teknik marketing yang bagus, saya belajar ke siapa ya? Nah, ini kan pertanyaan yang tepat. Gitu. Jadi salah bertanya bisa membuat orang akhirnya apatis. Banyak rencana, begitu nanyanya salah, jangan dululah, nanti kalau bangkrut malah sayang modalnya kayak gitu. Oke, gitu. Nah, kita akan lanjut dulu ke teman-teman di TikTok. Mungkin Mas Bimo bisa minum dulu. Siap, aman. Karena kita sudah beberapa jam ya. Kita dari mulai 1:30 kurang ya Mas Bimo, sampai jam 3 lebih nih Mas Bimo kita tahan. Sampai jam 4 ya teman-teman ya. Kuat atau mau sampai maghrib Mas? Ada dari Kak Jumarmo. Dalam meditasi memvisualisasikan jualan saya laris, besok meditasi lagi visualnya harus sama kah? Disarankan sampai menjadi realita. Kayak contoh, beberapa teman-teman yang alumni kelas offline kan ada yang sudah beberapa mencapai 100 juta pertama ya. Kalau sudah capai 100 juta, goalsnya diganti. Misalkan dinaikkan gitu. Nah gitu, jadi ketika goalsnya belum terjadi, sebaiknya diulang-ulang. Gitu, sampai terjadi. Ya gitu. Oke, gitu. Jadi diulang-ulang ya sampai terjadi. Kemudian saran saya, teman-teman jangan langsung muluk-muluk dulu, walaupun semesta tiada batas, kita adalah infinity, sama kayak kita mau fitness gitu loh. Latihan beban jangan langsung 100 kilo dulu gitu loh, belum terbiasa ya penyok gitu loh. Dari 1 kilo dulu, 2 kilo, 3 kilo gitu loh. Nah sama, ketika teman-teman mau mengundang keajaiban, mau afirmasi, cobalah misalkan dari sederhana dulu. Aku mau hari ini dapat 100.000 dulu lah gitu. Nah, ketika situ tercapai, ini kan kepercayaan diri meningkat. Baru dinaikkan angkanya, kayak gitu. Jadi, teman-teman jangan begitu tahu ilmunya, langsung nih, semesta infinity, tiada batas gitu ya. Oh, saya mau income saya bulan ini 1 miliar gitu. Ya, nanti biasanya di dalam diri penuh penolakan gitu. Kalau orang fitness mabuk duluan gitu ya. Bukan kita membatasi ya teman-teman ya, tapi kita membiasakan ada kesadaran bahwa butuh proses gitu. Oke. Gitu ya teman-teman semuanya. Bab selanjutnya itu kita akan bahas tentang uang. Ini biasanya pertanyaan banyak nih tentang uang ya. Oke. Kita akan bahas tentang uang, yaitu mengapa Mas Bimo, ini pertanyaan pertama, mengapa banyak orang yang nggak sadar memiliki trauma terhadap uang? Jadi kehidupannya sekarang mungkin kekurangan atau mungkin belum berkecukupan. Ya, jadi ketidaksadaran itu karena memang orang itu tidak belajar untuk berkesadaran sih. Jadi ketika ada fakta yang terjadi, yang diubah itu tindakannya, bukan pemicunya dulu. Oh, gitu. Contoh misalkan nih, yang paling sederhana servo kantong kosong ya, yang sudah saya tulis e-booknya juga. Nah itu ada beberapa pemicunya karena apa? Ada trauma tentang uang. Gitu loh. Pas punya uang banyak selalu dimarahin, ya kan?
Misalnya dapat pas Lebaran dapat uang dari saudara-saudara, tidak boleh. Jangan pegang uang banyak-banyak, gitu kan? Uang apa nanti dicuri, nanti hilang dan sebagainya. Bahkan yang tidak sadar dan masih terucap banyak adalah uang itu kotor. Oke. Ya, ketika uang itu kotor, maka pada saat punya uang jangan kaget uang cepat lenyap. Karena sesuatu hal yang kotor harus dibersihkan. Jadi kalau dompet penuh dengan uang, bersihkan. Karena uang adalah kotor. Nah itu kan tidak sadar gitu loh. Makanya untuk berkesadaran ya banyak-banyaklah untuk dapat informasi, baca buku, nonton video yang berhubungan dengan itu, sehingga ada kesadaran baru. Kesadaran itu bisa diciptakan dari pintu masuknya adalah informasi. Oke. Jadi kalau teman-teman tidak nambah informasi, ya kesadarannya tidak meningkat. Misal meningkat pun yang paling lama dan nggak enak adalah apa? Kejentos dulu. Itu paling nggak enak. Kesadaran dari kejentos dulu, oh ternyata tembok itu keras ya, itu kelamaan. Mending Anda dapat informasi, hati-hati tembok keras, jangan jentoskan ke kepala Anda ke tembok, Anda punya kesadaran. Nah sama, kesadaran akan uang, kalau Anda bisa dapatkan, lebih baik didapatkan dari baca buku, dari nonton video, dari belajar pengembangan diri. Jangan sampai nunggu kejentos dulu, pantesan setiap ada uang di dompet pengen segera bersih-bersih ya. Karena uang itu kotor gitu. Itu kan mengendap di bawah sadar sini. Kayak gitu. Oke, berarti selain tadi uang adalah kotor ya, uang kotor. Itu emosi negatif seperti takut uang habis, rasa bersalah saat belanja, itu juga salah satu hal yang memblokir rezeki ya Mas Bimo ya? Betul, karena rasa takut kan kekurangan. Jadi rasa takut uangnya habis, seolah-olah itu di detik yang sama, seolah-olah tidak akan ada uang yang masuk lagi. Oke. Itu adalah prasangka, dan prasangka adalah doa. Jadi kalau aduh uangku tinggal dikit, aduh bakalan habis, berarti apa? Seolah-olah perjalanan uang ini hanya keluar. Nggak ada yang masuk gitu loh. Okay. Nah ini prasangka ini sudah ngeblok nih. Karena Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kecuali pas belanja, nanti pasti ada uang lebih banyak lagi yang datang kok. Ya itu yang terjadi. Gitu. Oke. Nah tapi kita juga harus membedakan ya Mas, mana yang belanja memang kebutuhan dan impulsif ya. Kadang kan kita jaga kayak gitu kan, uang bakal datang dari mana aja terus kita boros gitu. Itu mental kelimpahan kah atau memang boros kitanya? Ya, boros itu kecenderungannya karena luka. Biasanya luka di masa kecil, minta apa-apa tidak kesampaian, begitu punya uang sendiri, wah membabi buta. Atau luka karena validasi, karena gengsi. Ya terluka, mosok dia punya, aku tidak punya. Akhirnya apa? Belanja yang tidak perlu. Gitu. Termasuk juga mental kemiskinan bisa membuat orang belanja itu berhambur-hamburan gitu. Karena apa? Mumpung ada uang, besok-besok belum tentu ada loh. Itu karena mental miskin. Oke. Gitu. Nah, berarti benar ya bahwasanya uang itu bisa merasakan energi kita ya Mas Bimo ya? Ya, bisa, sangat bisa. Makanya coba deh, teman-teman ingat-ingat, apa rasa Anda ketika Anda uangnya banyak? Dan apa rasa Anda ketika uangnya sedang sedikit? Itu membuktikan bahwa uang itu membaca energi kita. Ada energi yang tidak disukai uang, ada energi yang disukai uang. Contoh misalkan nih rumah tangga sering berantem gitu ya, dalam tanda kutip hawanya rumah ini panas. Ya biasanya rezekinya kalau masuk banyak itu tidak bertahan gitu. Contoh kayak kemarin ada yang nanya ke saya itu pas waktu private gitu ya. Mas, ada loh saya, waktu itu saya tuh tidak sedang damai, saya tidak bahagia, saya tidak syukur, tidak apa, tapi saya bisa punya uang banyak gitu. Saya tanya, Bu, uang banyaknya bertahan lama nggak? Enggak. Ya itu. Karena apa? Energinya tidak disukai uang. Gitu. Jadi ini bukan hanya soal mendapatkan, tapi bagaimana mendapatkan yang bisa awet. Makanya e-book saya yang kedua itu kan bangkit dari keterpurukan dan kaya yang awet. Jadi supaya teman-teman tuh nggak hanya mengupayakan uang yang masuk, tapi bagaimana uang yang masuk ini bisa awet gitu loh. Kan kalau kaya awet kan lebih enak daripada kaya cuma sesaat gitu. Nah, misalnya nih Mas Bimo, kita punya mungkin hubungan yang kurang baik dengan uang, itu cara menyembuhkan kita mungkin dengan trauma atau hubungan yang kurang baik dengan uang itu bagaimana Mas Bimo? Ya, yang pertama menyadari dulu apa luka terhadap uang, lalu kemudian memaafkan yang membuat luka, yaitu untuk merilis energi negatifnya,
Lalu kemudian bisa dengan afirmasi, bisa dengan berbicara kepada uang. Saya sudah bikin video detail banget terkait dengan ngobrol dengan uang, karena ngobrol itu bagian dari komunikasi. Komunikasi itu simbol daripada kedekatan. Sebagus apapun hubungan, kalau jarang komunikasi, tinggal nunggu waktu aja, gitu ya. Nah, cara mempererat hubungan ya dengan apa? Komunikasi. Nah, ngobrol dengan uang ini bukan hanya sebatas kayak dalam tanda kutip orang gila ya, atau formalitas hafalan, tapi lebih kepada bahwa uang adalah energi, aku juga energi. Supaya kita energinya selaras, maka aku perlu berbicara yang baik-baik kepada uang. Karena sebelumnya bisa jadi berbicaranya tidak baik. Contoh nih, ada mungkin sinetron nggak nyata gitu ya. Ada orang rebutan warisan nih, tuh gara-gara uang, orang sampai kayak gitu. Maka otomatis energi Anda terbaca bahwa Anda tidak suka dengan uang. Oke. Maka uangnya tidak mau datang. Karena apa? Aku kalau di sana nanti pasti disalahkan gitu. Ya, jadi komunikasi yang baik dengan uang itu bisa mempererat hubungan Anda dengan uang. Contoh nih, Mei misalkan punya sahabat dekat, pasti kan sering komunikasi, ya kan? Nah, kalau sudah seperti soulmate, ya, Mei bilang misalkan jaraknya sama-sama Jogja gitu, bro ngopi di sini gitu ya, atau apa nih kalau manggil soulmate, saya ngopi di sini ya, ntar malam ya, itu datang nggak? Datang. Uang juga sama, kalau ada hubungannya dekat, Anda perintah untuk datang, dia akan dengan senang hati untuk datang. Gitu. Oke. Nah, next kita ke pertanyaan dari Kak Ratna. Terima kasih Kak Ratna untuk gift-nya, thank you. Nah, bagaimana ya Mas biar uang betah awet karena ada saja uang itu keluar. Nah, ini antara energinya yang tidak dicintai oleh uang ataukah terjebak dalam servo kantong kosong, Mas Bimo? Kalau sudah menjadi habit, berarti terjebak dalam servo kantong kosong. Nah, nanti tinggal cek penyebabnya apa, baru membereskannya apa. Saya sudah tulis lengkap di e-book yang itu dampaknya luar biasa, tinggal dipraktekkan. Ya. Salah satunya ada luka apa dengan uang di masa lalu, bereskan energinya. Gitu. Itu di situ sudah dikasih panduan-panduan detailnya supaya apa? Terbebas dari yang namanya servo kantong kosong. Maka kalau ada uang selalu ada cara yang keluar. Entah ada yang apes, ada yang sakit, ada yang rusak gitu. Dan kayak di luar kendali gitu loh. Sudah mengumpulkan, dapat nilai tertentu, lalu hilang, lenyap gitu loh. Karena juga bisa jadi salah niat misalkan. Aku niat mengumpulkannya untuk jaga-jaga. Ya sudah, begitu kumpul uang, ya uangnya jadi keluar begitu saja. Karena niatnya salah, mengumpulkan uang untuk jaga-jaga. Gitu. Oke. Ya berarti uang untuk jaga-jaga itu sangat salah ya Mas. Nanti tidak disarankan. Oh, tidak disarankan. Ya, kalau mau ngumpulin uang yang banyak, setelah itu kata yang tepat adalah titik. Saya mau ngumpulin uang yang banyak, titik. Udah, itu aja. Oke, jadi nggak usah ada embel-embel. Nggak usah ada embel-embel. Ini untuk dana darurat, ini untuk dana kesehatan. Kalau dana kesehatan, udah pasti ada yang sakit nanti. Kalau uangnya sudah kekumpul. Karena dia sesuai dengan niatnya. Niat adalah doa. Gitu. Jadi kalau mau ngumpulin uang, ya saya mau ngumpulin uang yang banyak, titik. Saya mau mengkoleksi emas batangan yang banyak, titik. Itu aja. Oke. Gitu ya teman-teman, jadi kalau ada niat ngumpulin uang, belakangnya titik aja, nggak usah ada embel-embelnya. Tenang dulu, berpasrah, berserah, tenang. Karena ketika berpasrah, berserah itu, ketika kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Maka orang-orang yang di detik-detik akhir ada keajaiban, itu polanya orang itu berserah.